Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kartika, NIM 182331144, Prodi Manajemen Pajak dengan mata kuliah ITAX. Di sini saya akan membahas mengenai DJP Online. DJP Online adalah situs milik Direktorat Jenderal Pajak yang berisi berbagai macam aplikasi perpajakan. Melalui aplikasi pajak milik pemerintah ini, wajib pajak dapat lapor SPT online atau disebut dengan e-filing dan membayar pajak secara online. Tujuan diterbitkannya DJP online ini tidak lain untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan kita. Untuk saat ini, terdapat dua fungsi DJP online secara mendasar dalam memenuhi pelayanan pajak bagi wajib pajak penggunanya, yaitu pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan secara online dan tidak lagi manual. Lapor pajak online ini memiliki banyak manfaat yang dapat kamu rasakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terobosan pelaporan pajak secara online ini pun semakin memudahkan wajib pajak di Indonesia. Meskipun DJP telah menawarkan layanan perpajakan online, masih dijumpai beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran SPT secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau kantor pelayanan pajak. Perlu diketahui bahwa layanan pajak yang bayar secara online menawarkan berbagai manfaat yang dapat kita rasakan, yaitu proses cepat dan mudah, hasil akurat dan terintegrasi, murah dan ramah lingkungan, dilakukan di mana saja dan kapan saja, tepat karena menggunakan teknologi yang canggih. Setelah lapor pajak di pajak online di DJP, yaitu lapor pajak online memang lebih praktis, bukan berarti tanpa kendala atau menutup adanya kemungkinan kesalahan sistem di website DJP online itu sendiri. Kendala error pada saat laporan pajak online sering dialami oleh wajib pajak. Terlebih bagi mereka yang kurang akrab dengan internet akan semakin merasa kesulitan. Berikut adalah beberapa kendala yang terjadi di dalam DJP online. Apabila alamat email yang dimasukkan salah, adanya kegagalan dalam melakukan registrasi jika kode verifikasi tidak sesuai atau salah, dan bila akses login tidak bisa digunakan, dan yang terakhir yaitu lupa dengan password DJP online itu sendiri. Dan ada pula kendala saat input data dan status kode error DJP online. Selanjutnya kita akan membahas mengenai e-billing. E-billing menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Proses pembuatan e-billing ini harus melalui internet, baik melalui komputer ataupun gadget lain seperti smartphone dan tablet. Intinya, e-billing ini adalah suatu proses awal dalam hal kita melakukan pembayaran pajak. Jadi, e-billing akan mengeluarkan kode billing yang digunakan sebagai kode pembayaran di pajak maupun tempat pembayaran pajak lainnya. Tanpa adanya kode billing, kita tidak dapat melakukan pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai e-filing. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, e-filing ini adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau www.go.id atau penyediaan layanan SPT elektronik atau Application Service Provider atau disingkat dengan ASP. Jika e-billing digunakan untuk melakukan pembayaran pajak, beda halnya dengan e-filing. E-filing digunakan untuk wajib pajak melaporkan SPT PPh tahunan secara online. Jadi, e-filing menjadi alternatif pada saat penyampaian SPT tahunan secara online. Dengan cara ini, kita hanya tinggal mengisi data pada form dalam website ataupun mengupload SPT tahunan kita. Selanjutnya mengenai e-FIN. Yang dimaksud dengan e-FIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Di antaranya adalah e-filing pajak. Gunanya adalah sebagai salah satu alat alternatif agar setiap transaksi elektronik atau e-filing SPT surat pemberitahuan pajak dapat dideskripsi sehingga terjamin kerahasiaannya.
Jadi, e-filing sendiri merupakan kunci untuk wajib pajak melakukan e-filing. Jika kita sudah mendapatkan e-filing, maka data kita dapat dibuka secara online. Jadi, lebih baik kita menyimpan password dan email kita agar tidak dapat dibuka oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selanjutnya mengenai SPT. SPT adalah laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak perseorangan atau badan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ada dua jenis SPT yang wajib dilaporkan, yakni SPT tahunan dan SPT masa. Nah, untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak pun membuat sebuah sistem bernama DJP Online, yang salah satunya fitur menggunakan wajib pajak untuk melakukan e-filing. Cara lapor pajak online atau e-filing badan di aplikasi online wajib pajak sangatlah mudah dan cepat. Bisa menggunakan file CSV dari software ISPT maupun file CSV dari online pajak. Online pajak juga bisa melaporkan semua jenis pajak untuk semua status pembayaran dan pembetulan apapun gratis selamanya. Nah, selain itu, e-filing online pajak sudah disahkan DJP dengan surat keputusan nomor KIP 193/PJ 2015. Tahap persiapan cara lapor pajak online e-filing yaitu yang pertama, dapatkan e-filing pajak terlebih dahulu. Buatlah e-filing pajak badan kita terlebih dahulu di KPP tempat kita terdaftar. Guna e-filing pajak ini yaitu sebagai nomor identitas elektronik wajib pajak untuk melakukan e-filing pajak. Setelah mendapatkan e-filing, kemudian masukkan NPWP, e-PIN, dan email. Lalu klik tautan yang dikirim DJP ke email untuk verifikasi. Bila belum juga menerima email dari DJP, klik tautan belum menerima link aktivasi pada situs beranda DJP online. Dapatkan e-filing badan di online pajak. Aktifkan e-BIN di online pajak agar dapat melakukan e-filing. Silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, pilih pengaturan. Yang kedua, klik pengaturan e-filing. Yang ketiga, pilih sudah, saya ingin mendaftarkan e-PIN badan saya. Yang keempat, lengkapi e-PIN. Yang kelima yaitu klik daftar e-PIN badan sekarang. Selanjutnya, cara lapor SPT tahunan badan online. Yang pertama yaitu klik lapor e-filing. Yang kedua, pilih masa pajak. Yang ketiga, klik unggah file. Yang keempat yaitu klik cari file jika Anda menggunakan ISPT. Klik unggah file, pilih CSV dari SPT 1771, yaitu SPT tahunan badan, dan file PDF yang ingin Anda lampirkan. Yang kelima yaitu pilih file CSV dan PDF yang harus diunggah secara bersamaan. Yang keenam yaitu klik selesai untuk melaporkan kedua file yang telah diunggah. Setelah kita mendapatkan e-filing, jika telah mendapatkan e-filing dari KPP, kita sudah bisa melakukan registrasi dengan membuat akun pada layanan pajak online. Dalam pembuatan akun e-filing, ada dua hal yang perlu disiapkan, yaitu e-filing dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setelah itu, masuk situs DJP online dan klik tautan pendaftaran. Apabila semua telah disiapkan, Anda bisa langsung memasukkan nomor e-filing, NPWP, dan kode keamanan. Kemudian, klik tombol verifikasi. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk memasukkan alamat email dan menentukan password untuk akun e-filing Anda. Pastikan alamat email tersebut aktif dan masih dapat diakses karena akan digunakan untuk mengirim link aktivasi akun. Setelah itu, sistem akan secara otomatis mengirimkan identitas wajib pajak, password, dan link aktivasi ke alamat email yang telah didaftarkan. Anda bisa langsung klik link aktivasi tersebut. Jika akun telah berhasil diaktifkan, kini Anda sudah bisa login ke akun DJP online e-filing Anda. Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu memasukkan NPWP,
password, dan kode keamanan. Setelah itu, tekan tombol login dan Anda masuk ke halaman sistem layanan DJP online e-filing. Setelah masuk, tampilan DJP akan menjadi seperti ini. Klik e-filing, lalu isi semua data yang diperlukan. Jika e-filing berhasil, bukti penerimaan elektronik akan dikirim ke email Anda, seperti pada contoh yang sudah saya paparkan. Tujuan penerapan sistem online pajak pada daerah yaitu mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah. Yang keempat yaitu memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah. Demikianlah pembahasan saya mengenai DJP online ini. Jika ada salah dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bayar pajak.